Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kehadrat Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas mimbar yang Allah muliakan ini, izinkan Al-Fakir mengingatkan diri pribadi dan kita semua untuk sama-sama kita menjaga, bahkan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki riwayat hidup, track record bejat sekali. Tapi lantas kemudian singkat cerita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil banyak nasihat, mengambil banyak ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sosok yang punya track record buruk ini berubah menjadi sosok yang istimewa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok sahabat yang istimewa ini bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda. Bukan hanya seorang penjahat dulunya, tapi pimpinan para perampok. Namun dari sini kita bisa mengambil pelajaran, siapapun kita dengan latar belakang apapun, punya masa lalu seburuk apapun, insya Allah kita punya kesempatan yang sama untuk menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Allah dan Rasulullah SAW. Selama kita mau untuk mendekat kepada Allah, untuk melakukan apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking istimewanya Abu Dzar Al-Ghifari, seringkali beliau ini mendapatkan wasiat khusus dan nasihat khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang nasihatnya sifatnya personal, tapi ketahuilah ini sesuatu yang khas, yuradu bihi amatal muslimin, tapi ini berlaku untuk semua kaum muslim. Nasihat apa yang pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Dalam satu hadis beliau mengatakan, "Ausani khalili," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah pernah mewasiatkan saya dan menasihati saya beberapa hal. Yang pertama, amarani bihubbil masakin wadunuwu minhum. Aku diminta oleh Rasulullah untuk mencintai fakir miskin. Gak hanya itu, aku diminta untuk mendekat kepada mereka. Kalau ada fakir miskin datang kepada kita, kita berikan bantuan. Itu sungguh luar biasa dan istimewa. Tapi bagi kita yang mendatangi fakir miskin, kemudian melihat apa kebutuhannya, memenuhi atau mencukupi kebutuhannya, itu sesuatu yang jauh lebih mulia. Nah, ini yang jarang kita lakukan, cuma yang dimuliakan Allah. Datangi fakir-fakir miskin, apalagi ada di sekitaran kita. Lihat apakah cukup makannya hari itu. Lihat apakah sakit butuh obat apa enggak. Lihat apakah anak-anaknya itu sekolah aman bayarannya. Kalau kita bisa sampai kayak begitu, kita datangi orang-orang miskin ini, upgrade itu kebaikan kita. Amarani bihubbil masakin wadunu minhum. Saya diminta sama Rasul untuk mencintai fakir miskin dan mendekat kepada mereka. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, selain itu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan saya
untuk banyak-banyak melihat ke bawah, jangan banyak-banyak melihat ke atas. An anzura ila man huwa duni wala anzur ila man huwa fawqi. Jadi diminta kita untuk banyak nengok ke bawah supaya hadir rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang rasa syukur itu hilang karena terlalu lihat, karena terlalu banyak melihat ke atas. Sehingga apa yang sudah Allah berikan kepada kita seolah-olah tidak ada nilai dan tidak ada harganya. Padahal luar biasa. Kalau kemudian ada seseorang datang kepada kita, dikasihlah kita uang misalkan 100.000, senang kita, terima kasih sudah dikasih hadiah seperti ini. Tapi gak lama kemudian kita melihat orang itu memberikan kepada orang-orang lain di dekat kita 200.000, 300.000. Itu hilang syukur kita dapat 100.000. Karena yang kita lihat, kok dia dapat 200.000 dan 300.000, sementara saya hanya 100.000. Hilang tuh rasa syukurnya. Kenapa? Ngelihat yang di atas, nggak ngelihat yang di bawah. Padahal mungkin lebih banyak orang di luaran dia yang nggak dapat uang sepeser pun. Maka kata Rasulullah, banyak-banyak ngelihat yang di bawah, jangan banyak ngelihat yang di atas, supaya bisa stabil rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada diriku an asilar rahim wa in udbirtu. Dalam riwayat lain, wa in jafani, dimintanya kita untuk menjalin silaturahmi, untuk mempererat silaturahim, walaupun orang yang kita ingin jalin silaturahim ini menjauh dari diri kita. Kalau saya punya hubungan yang baik dengan bapak-bapak dan jemaah sekalian, dan kita saling mengunjungi, itu suatu yang baik, tapi biasa saja, karena hubungan kita baik. Tapi kalau hubungan kita mungkin kurang baik, terus kemudian saya berusaha untuk menjalin silaturahim, itulah silaturahmi terbaik. Amarani an asilar rahim wa in udbirtu. Kalau ada hubungan yang kurang baik kita dengan siapapun, keluarga kita, sanak famili kita, bahkan rekan kerja kita, kalau kita punya inisiasi, punya inisiatif untuk menjalin kembali silaturahim, demi Allah, itu adalah satu silaturahim yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 wasiat ini kalau bisa kita jalankan, maka insya Allah akan memberikan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah luaskan hati kita untuk bisa melakukan dan menambah amal-amal saleh kita, sekecil apapun amal saleh itu. Cintai fakir miskin, bahkan mendekat kepada mereka. Banyak lihat yang di bawah, jangan banyak lihat yang di atas. Yang terakhir, jalin silaturahmi. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha amarna bi amrin azim bissalati wassalami ala rasulil amin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis salat, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah